Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan anakan pisang pasca panen. Jadi setelah kita lakukan penebangan, nah bagaimana anakan pisang yang kita pelihara sebagai generasi penerusnya akan tumbuh secara optimal dan berbuah optimal, sahabat tani, tentu dengan harapan agar produk buah pisang yang dihasilkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya akan lebih bagus. Maka perlu adanya suatu perawatan khusus. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 tips yang dapat kita lakukan. Kebetulan juga ada beberapa sahabat tani kita yang menanyakan tentang hal ini. Nah, mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Dan kepada sahabatku semuanya yang baru bergabung, jangan lupa juga dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan icon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat tani selalu mendapatkan informasi terbaru dari Pak Husein. Di samping itu jangan lupa juga like-nya. Untuk itu mari sahabat tani, mari kita lanjutkan. Nah, sahabat tani, tips yang pertama adalah melakukan pemupukan. Nah, kita bisa memupuk dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara berimbang dengan grade fertilizernya 16-16-16. Nah, pupuk Mutiara ini sahabat tani cocok digunakan untuk semua fase, baik fase vegetatif maupun fase generatif, baik di musim penghujan ataupun di musim kemarau, sahabat tani. Bisa sahabat tani gunakan dan sangat mudah kita dapatkan di toko-toko pertanian, sahabat tani. Kita bisa memberikan dengan dosis 200-300 gram per rumpun atau per pohon. Nah, kemudian yang lebih bagus lagi, sahabat tani bisa menggunakan pupuk Mutiara profesional dengan grade fertilizer 92525. Nah, pupuk ini sangat bagus kita gunakan, sahabat tani, pada saat tanaman pisang kita sudah menjelang atau masuk kepada fase generatif, proses pembungaan dan pembuahan. Nah, ini nitrogennya hanya 9 dan fosfor dan kaliumnya 25-25. Ini sangat bagus, sahabat tani, terutama di musim penghujan. Karena musim penghujan itu nitrogennya dibutuhkan cukup lebih kecil saja, namun suplai air hujan sudah mendapatkan tambahan nitrogennya. Yang dibutuhkan tambahannya adalah fosfor dan kaliumnya harus lebih tinggi, sehingga kualitas daripada buah pisang kita yang kita bahas di awal tadi itu akan lebih bagus, sahabat tani. Nah, ini perlu kita gunakan pupuk NPK Mutiara seperti ini. Dan kalau tidak ada juga, sahabat tani bisa menggunakan pupuk NPK Plus, atau juga bisa mengkombinasikan pupuk tunggal seperti urea atau set A untuk nitrogennya, kemudian fosfor untuk kita bisa menggunakan SP36 atau KCl untuk kaliumnya. Nah, inilah hasil akhirnya setelah kita lakukan pemupukan. Ya, kita tutup dengan tanah dan juga sedikit kita buat piring agar nanti kalau ada air hujan tidak gampang tergerus. Nah, kemudian tips berikutnya yang kedua, sahabat tani, kita bisa memberikan tambahan nutrisi melalui bekas batang semu induk yang kita potong. Nah, ini bisa kita gunakan karena namanya pisang itu anakan itu menempel di bonggol induknya. Nah, maka perlu di bonggol itu juga masih terdapat nutrisi bekas terserap oleh induknya tadi. Namun bisa kita memberikan tambahan nutrisi melalui bonggolnya tadi, sahabat tani. Bisa kita berikan dengan cara kita buat lubang kurang lebih kedalaman 10 cm, kemudian kita berikan antara 50-100 gram per lubang tadi. Nah, seperti ini kita tutup lagi dengan tanah agar tidak menguap. Nah, ini tips yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkannya. Kemudian tips yang ketiga, sebelum kita lakukan proses yang pertama dan kedua tadi, kita harus melakukan penjarangan dulu, sahabat tani. Ya, kita harus memangkas anakan yang tidak kita butuhkan, yang tidak kita pelihara, kita pangkas. Kita sisakan cukup 1 atau 2 anakan saja, ya, agar pertumbuhan pisang yang akan kita siapkan berbuah untuk berikutnya betul-betul akan tumbuh maksimal, sahabat tani. Jadi inilah tips yang dapat sahabat tani lakukan, ketiga-tiganya dikombinasikan sehingga pertumbuhan pisang yang sahabat tani inginkan dapat lebih optimal. Oke, sahabat tani, saya rasa itu saja hal yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara kita memaksimalkan pertumbuhan anakan pisang pasca kita panen, agar tentunya kita berharap agar anakan pisang yang kita pelihara dapat tumbuh secara optimal dan berbuah maksimal, sehingga dari segi
kualitas dan kuantitas buah pisang kita pun juga akan lebih baik sahabat tani. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.